Shalom, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Manupa akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Claudia Eldawea dengan NIM 42122052. Saya Elizabeth Soni Klore dengan NIM 42122049. Perkenalkan, nama saya Maria Sefina Risiniron dengan NIM 42122010. Perkenalkan, nama saya Maria Albertina Nigaglalan dengan NIM 42122008. Perkenalkan, nama saya Evanus Resi dengan NIM 42122035. Yang pertama, e-government dan pemerintahan konvensional. E-government dan pemerintahan konvensional adalah dua model penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda dalam hal cara memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. E-government memanfaatkan TIK secara intensif dan terintegrasi untuk meningkatkan efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, komunikasi, dan proses pemerintahan lainnya. Sedangkan pemerintahan konvensional lebih mengandalkan metode manual dan tatap muka dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Berikut adalah beberapa poin penting yang membedakan antara e-government dan pemerintahan konvensional. Yang pertama, pemanfaatan TIK. E-government intensif dan terintegrasi. Pemerintahan konvensional minim dan manual. Yang kedua, pelayanan publik. E-government online dan mudah diakses. Pemerintahan konvensional offline dan memerlukan kehadiran fisik. Yang ketiga, komunikasi. E-government elektronik dan transparan. Pemerintahan konvensional tatap muka dan kurang transparan. Yang keempat, efisiensi. E-government lebih efisien dan hemat biaya. Pemerintahan konvensional kurang efisien dan lebih boros biaya. Yang kelima, efektivitas. E-government lebih efektif dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Pemerintahan konvensional kurang efektif dan lebih lambat dalam menyelesaikan tugas. Yang keenam, akuntabilitas. E-government lebih akuntabel dan mudah diawasi. Pemerintahan konvensional kurang akuntabel dan lebih sulit diawasi. Yang ketujuh, keterlibatan masyarakat. E-government meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Pemerintahan konvensional kurang melibatkan masyarakat. E-government menawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan pemerintahan konvensional. Namun, penerapan e-government membutuhkan perencanaan yang matang, persiapan yang memadai, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Di sisi lain, pemerintahan konvensional masih memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Oleh karena itu, kombinasi antara e-government dan pemerintahan konvensional dapat menjadi solusi yang optimal untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik di era digital. Yang kedua, manfaat utama yang diperoleh masyarakat dari implementasi e-government di Indonesia. Implementasi e-government di Indonesia membawa banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain, yang pertama, kemudahan akses layanan publik, yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas, yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik, yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat, dan yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, tantangan dalam menjalankan kebijakan e-government di Indonesia. Meskipun e-government menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan antara lain. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur, teknik, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya literasi digital masyarakat. Yang keempat, ketidakreadinesan aparatur sipil negara atau ASN. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Yang kelima, keamanan siber. Yang keenam, regulasi yang belum mendukung. Dan yang ketujuh, budaya birokrasi yang masih konvensional. Ikut upaya untuk mengatasi tantangan.
Yang pertama, meningkatkan infrastruktur TIK di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan TIK. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan e-government. Yang kelima, memperkuat keamanan siber untuk melindungi sistem e-government dari serangan siber. Yang keenam, menyempurnakan regulasi yang terkait dengan e-government untuk mendukung kelancaran implementasinya. Dan yang ketujuh, melakukan perubahan budaya birokrasi ke arah yang lebih modern dan adaptasi terhadap e-government. 4. Evaluasi dampak positif dan negatif dari kebijakan e-government yang telah diterapkan dalam satu kasus studi. Kasus studi yang kami ambil adalah pelayanan online terpadu atau Poltea Online di Kota Surabaya. Latar belakangnya, pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan pelayanan online terpadu atau Poltea Online sejak tahun 2014. Poltea Online merupakan platform online yang menyediakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat Kota Surabaya, seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak dan tagihan, serta pendaftaran usaha. Ada beberapa dampak positif. Yang pertama, meningkatkan kemudahan akses layanan publik. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Berikut dampak negatif. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai untuk menggunakan Poltea Online. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil kesulitan mengakses layanan online. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital yang memadai untuk menggunakan Poltea Online. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memahami dan menggunakan layanan online dengan baik. Ketiga, keamanan siber. Poltea Online rentan terhadap serangan siber yang dapat menyebabkan kebocoran data dan mengganggu layanan publik. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Surabaya masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola dan memelihara Poltea Online. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya layanan online. Yang kelima, kurangnya sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Poltea Online. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan layanan online. Berikut kesimpulan. Yang pertama, e-governance dan pemerintahan konvensional. E-governance adalah penggunaan teknologi informasi yang menyediakan layanan pemerintah dalam lingkungan konvensional yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka. Yang kedua, manfaat utama e-governance di Indonesia. E-governance di Indonesia membantu negara-negara berkembang, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan transparansi dan keamanan data, mempermudah akses interaksi masyarakat, dan mempromosikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Yang ketiga, tantangan dalam menjalankan kebijakan e-governance di Indonesia. Tantangan dalam menjalankan kebijakan e-governance di Indonesia antara lain adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses aplikasi, lambatnya server, dan pendekatan sosialisasi aplikasi. Keempat, evaluasi dampak politik dan negatif kebijakan e-governance. Evaluasi kebijakan e-governance di Indonesia menunjukkan bahwa e-governance membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menyediakan pelayanan publik yang lebih relatif dan efisien, dan mempromosikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang berikutnya saran bagi pemerintah. Yang pertama, memperkuat infrastruktur TIK di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan TIK. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan e-government.
bagi masyarakat, yang pertama meningkatkan literasi digital dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memberikan masukan dan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan e-government. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan melalui platform e-government. Sektor swasta. Yang pertama, berperan aktif dalam pengembangan dan penyediaan solusi e-government. Yang kedua, bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan e-government. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.